merasa kesal dan sangat marah kepada mantan suaminya Rudi Sutopo. Perbuatan Rudi yang tak pernah membayar angsuran mobil yang dibelikan untuknya bahkan sampai menunggak pembayaran selama 12 bulan kian membuat darahnya mendidih. Merasa sakit hati dengan kejadian tersebut, Soraya pun kerap menyindir tingkah laku sang mantan suami di media sosial dengan kata-kata yang membuat telinga panas. Seperti, terima kasih udah ninggalin aku hutang. Orang kaya yang ninggalin hutang, masih ngaku situ kaya. Derita nikah sama mantan napi 378 pasal penipuan. Gue mah kagak nikah sama orang kaya tapi sama mantan napi yang bebas bersyarat. Hidup yang jujur aja. Andi tahu kok kenapa saya tidak lunasin. Sebenarnya saya mau lunasin, kok tiba-tiba udah dijual. Kamu ini ngomong sama siapa sih? Kamu aja gak bayar sampai 12 bulan. Oke? Terus abis itu saya bisa mengerti keadaan kamu. Seandainya saya bisa mengerti, ya deh kita tunggu lagi sampai 12 bulan akan datang. Oke, buat Andi Soraya. Finance bisa nggak? Dikasih 12 bulan aja, ini kita lagi mikir ada permainan apa kamu sama yang kroco-kroconya. Kalau masalah utang, katanya berapa? 11 bulan ya? 11 bulan. Sebenarnya Mbak Aya tahu kok kenapa itu. Jadi sebenarnya nggak perlu saya jelasin. Mbak Aya tahu kenapa sampai saya tidak bayar 11 bulan. Karena saya marah dengan pihak banknya itu karena apa? Mbak Aya tahu persis. Bukan tidak ada uang. Ya, justru uang saya ada di bank itu yang tanda kutip. Pernyataan Rudi Sutopo itu pun ditanggapi dengan sangat sinis oleh Andi Soraya. Sekarang kamu bilang bahwa nggak ada hak saya untuk menjual karena saya mau melunasi. Bohong. Orang kalau mau melunasi sebelum 12 bulan. Tolong kalau misal bikin statement pakai logika aja. Ngomong yang sejujur-jujurnya. Iya, saya tidak mampu, saya minta maaf. Nggak usah sok kaya, beneran deh. Dia bilang suruh tanya ke leasing, tanya aja. Sekalian ke banknya. Sekalian ayah saya dudukkan nanti. Kamu tahu kan uang saya berapa di situ? Kelar, tapi terbuka. Kalau berani live. Yang malu siapa nanti? Aksi Andi Soraya yang ngamuk dan menyindir Rudi Sutopo di media sosial ternyata justru menimbulkan kesan buruk bagi dirinya. Ada yang menuding Soraya melakukan itu semua hanya demi mengejar harta semata. Gini, salah kalau pandangan orang bahwa Andi Soraya ngamuk-ngamuk karena merasa tertipu, ya kan? Itulah akibatnya gara-gara ngincernya orang kaya aja sih, gitu kan? Gue ketemu Rudi Sutopo kagak ada duitnya. Salah banget. Kalau gue matre dari dulu, ya gue udah sama orang-orang yang kaya. Buktinya saya masih kerja sendiri, berjuang sendiri sama Steve lagi. Iya kan? Emang Steve tajir melintir, konglomerat? Hah? Kan enggak, yang punya tambang ini, tambang itu, enggak. Kok saya lama sama dia? Berarti apa? Logika, Andi Soraya bukan perempuan matre. Logika banget. Kalau misalnya mau matre, telat banget dengan usia yang sudah, istilahnya anak-anak udah pada mahasiswa. Iya kan, itu ketelatan untuk orang yang mau jadi matre, beneran. Kalau mau jadi matre itu kan yang 20-an masih lucu, masih cantik, masih hijau, matre. Kalau udah umur segini, saingannya aja banyak yang lucu-lucu, masuk matre lagi, iya kan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal banget. Waktu saya ketemu Rudi, demi Allah, dia itu baru keluar dari penjara dan sampai saat ini pun masih bebas bersyarat. Apapun dia adalah mantan istri saya. Di mata saya dia baik. Di mantan saya dia adalah ibu dari 2 orang anak. Nggak perlu saya nggak akan counter apapun. Aksi tutup mulut dilakukan oleh penyanyi Nia Daniati saat dimintai pernyataannya terkait putrinya Natania Olivia alias Oi yang akan menjalani sidang perdana kasus perceraiannya dengan sang suami Ardi Prasetya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Februari mendatang. Nggak mau. Pilkada serentak 2017 telah digelar pada Rabu 15 Februari kemarin. Pesta demokrasi itu berlangsung di 101 wilayah di seluruh tanah air. Namun sudah tak dapat dipungkiri lagi jika pilkada di DKI Jakarta lah yang menjadi pusat perhatian. Lihat saja antusiasme Anang dan Ashanti keluarga. Dalam akun media sosialnya, nampak gambar mereka mengacungkan jari mendukung calon idaman mereka.
Namun saat pesta demokrasi digelar, Anang dan Ashanti sekeluarga justru pergi meninggalkan tanah air dan menunaikan ibadah umroh bersama 10 orang sanak keluarga mereka. Bahkan Anang dan Ashanti mengajak serta pengasuh mereka untuk menunaikan umroh. Meski demikian, pasangan itu sedih karena Arsya, buah hati kecil mereka, tak bisa ikut bersama. Persiapan sih lebih ke fisik ya, kita supaya semua sehat. Habis itu kakak kasihan sih sebenarnya, dia tadi malam habis kerja di Lombok, tadi pagi nyampe belum tidur langsung umroh lagi karena umrohnya kan memang tanggalnya pas menyesuaikan sama semuanya dan kerjaannya udah lama gitu. Terus yang memang berat adalah meninggalkan Arsya ya gitu, karena tadi juga jadi pada sedih gitu. Arsya dibawa lumayan lama kan, pertama kali ninggalin dia untuk 8 hari gitu. Tapi alhamdulillah sih, mudah-mudahan kalau aku makin pikirin katanya makin sedih ya. Jadi gak usah dipikirin. Ya Arsya belum ngerti ya, kitanya yang nangis. Arsyanya mah belum ngerti, dia masih, Arsya tuh anaknya anteng banget alhamdulillah. Jadi gak terlalu menyusahkan ya, yang itu mukanya itu karena anteng. Jadi pas kita tinggal jadi gimana ya? malah sedih banget. Karena dia nggak rewel anaknya, jadi pas ninggalin sedih banget tadi. Sedih, tapi insya Allah lah, kan emang niatnya ibadah. Mudah-mudahan ya Arsyanya juga sehat, kita juga bisa cepat kembali. Ketiadaan sosok Arsya di antara mereka jelas menyedihkan bagi Anang dan Ashanti. Meski demikian, mereka merasa lega karena Arsya tak rewel meski ditinggal dalam waktu lama. Selain itu, Ashanti juga bahagia karena dalam perjalanan umroh kali ini, Arsy, putra cilik mereka, sangat antusias. Bahkan ia rela mengenakan hijab. Udah, Arsy kita mau kemana? Ke rumah Allah. Terus Arsy tadinya nggak mau pakai jilbab. Begitu ngeliat kita semua pakai. Tapi ya gitu, nggak sakit, udah apa gitu. Nggak apa-apa sih, yang penting pokoknya ya dia pas dia ini dipakein, pas dia capek copot, nanti pakai lagi gitu aja sih. Dalam Pilkada Serentak 2017 ini, Anang dan Ashanti sekeluarga memang tak ikut nyoblos karena mereka bukan warga DKI Jakarta. Karenanya menjalankan umroh menjadi pilihan yang tepat bagi mereka untuk mengisi waktu luang tersebut. Anang dan Ashanti memang sedih karena harus meninggalkan Arsya, tapi juga bahagia karena kehadiran Arsy di tengah mereka. Dan inilah doa yang akan dipanjatkan Anang dan Ashanti saat ibadah di Tanah Suci nanti. Kelengkapannya ini bawa, yang paling banyak kelengkapan dia. Paling banyak kelengkapan dia. Oh, lihat. Ada doa khusus nggak sih Bun di sana Bun? Sehat, kita sehat. Kania bentar. Awas Arsy jangan gitu. Doanya sehat. Aduh, anak. Maunya makan Nia. Nia. Doanya semoga bisa sehat, ibadahnya lancar. Terus memang aku niat ke sana mau ngumrohin almarhum kan mama. Semoga kita bisa pulang dengan selamat, sehat, cepat ketemu baby Arsya lagi.